Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama dengan Pak Thomas juga. Kita akan membahas mengenai gerilya rumah produksi film porno di Jakarta yang kemudian merobohkan moral ini pemirsa. Pak Thomas, kita simak dulu juga informasi berikut ini. Kami sudah hadirkan untuk Anda pemirsa. Ini adalah kronologi dari pengungkapan rumah produksi film porno di Jakarta pemirsa. Ada kemudian sejumlah orang yang diamankan, ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu pemilik rumah produksi itu sendiri, admin dari website, dan juga kameramen sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan selang 1 hari kemudian, pada 1 Agustus 2023, petugas juga berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu editor film, sekretaris, dan juga talent yang terlibat dalam produksi film porno tersebut. Ya, Pak Thomas, ini kan pihak kepolisian sudah mengamankan pelaku-pelaku ya, yang terlibat dalam rumah produksi film porno ini. Nah, sebenarnya apa yang kemudian lemah di negara kita, atau mungkin dari sisi pemerintah atau dari segi pengawasan, sehingga nampaknya rumah produksi film porno ini bisa beroperasi secara bebas? 1 tahun Pak baru terungkap sudah memproduksi 120 film. Kalau secara kriminologi itu ya, termasuk yang disebut organized crime ya, intinya dia hanya mencari keuntungan sebesarnya ya, termasuk narkoba, ya, perjudian, lalu semacam perbankan, ojol, ya, itu lalu berbagai macam, ya. Dan ini seringkali karena itu organize ya, katakanlah mafia ya, dia juga bisa mempengaruhi penegak hukum ya. Bukan hanya di Indonesia ya, di dalam literatur, hasil penelitian di semua negara, seringkali juga malah penegak hukum itu ada bermain, ikut terlibat lah di situ, karena itu kan bisnis yang besar itu, yang ini apa juga pelakunya itu kan, lu mau bayar berapa, gua kan risikonya ini. Jadi itu juga ada semacam hitung-hitungannya, aktualisasi diri dari si pelaku, karena dengan itu kan dia bisa kaya lah katakanlah. Dan sekarang hampir kalau kita mau jujur ya, itu orang itu sudah berpandangan kepada status sosial materi. Seringkali dia nggak peduli norma-norma yang ada ya, dan bukan hanya orang-orang kecil. Betul. Kita ambil pada pihak lain koruptor itu kurang apa sih sebetulnya? Tepat sekali Pak Thomas, karena kami juga memiliki data ini Pak Thomas, ini bagaimana kemudian bisnis dari film porno ini beroperasi sampai meraup keuntungan 500 juta rupiah pemirsa. Dari produksi yang dilakukan selama paling tidak 1 tahun, dari tahun 2022 hingga 2023 sudah memproduksi sekitar 120 film, meraup keuntungan 500 juta. Jadi ada unsur bisnis seperti yang Pak Thomas tadi sampaikan, dan diperankan oleh 16 artis dan juga selebgram yang terlibat dalam produksi film porno ini pemirsa. Nah, ada juga kemudian film-film ini disebarluaskan melalui 3 website yang juga berhasil diungkap oleh pihak kepolisian akhirnya, dan membuka adanya rumah produksi film porno ini. Dan ada biaya-biayanya pemirsa yang kemudian diberikan kepada pembelinya atau siapa yang kemudian mengkonsumsi film porno ini. Betul Pak Thomas Haki, ada kemudian biayanya cukup murah ternyata Pak Thomas. Mungkin di kalangan-kalangan tertentu Pak Thomas, ada harganya Rp50.000 untuk berpaket berlangganan 1 hari, kemudian Rp150.000 untuk 1 minggu, Rp250.000 untuk 1 bulan, bahkan Rp500.000 hingga 1 tahun untuk bisa mendapatkan konten-konten film porno tersebut. Ini sudah menjadi bisnis begitu ya, Pak Thomas ya. Kali berapa juta? Kali berapa juta, hingga kemudian sekarang penggemar. Betul. Nah, artinya begini Pak Thomas, dengan angka-angka ini bisa menggambarkan apa? Semudah itukah sekarang orang ini mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka? Kalau tadi Pak Thomas bilang ini sebuah kebutuhan? Iya, kebutuhan itu kan yang katakanlah untuk orang-orang kan berbeda-beda ya, dan masalah seberapa uang yang keluar itu kan juga berbeda-beda ya ini. Jadi ya katakanlah itu semacam gejala, kalau itu dibilang pelanggaran hukum atau kejahatan, itu ya fenomena yang wajar aja ya. Jadi tidak mungkin dihilangkan sama sekali ya. Yang bisanya ditekan sekecil mungkin ya peningkatannya gitu. Nah, ini makanya ya saya sendiri nggak tahu apakah ini memang sering terus gitu ya, apakah tidak ada rutinitas dari penegak hukum. Seharusnya kan
Kalau rutin ya ada pengawasan tentang hal itu, pasti baru berdiri sedikit udah tercium gitu. Ada tim siber, ada tim pihak cyber kepolisian, dan ini ya. pemerintah bahkan kemudian menggaungkan internet sehat. Betul, begitu, betul. Pak Thomas? Cuman kan ini yang saya sebut tadi organized crime ya, mafia. Mafia itu ada juga bagian-bagian yang dia khusus mempengaruhi para pemberi izin ya, termasuk penegak hukum dan sebagainya. Dulu-dulu aja kan ada apa yang heboh di Bandung tuh, Bandung Lautan Api kan itu gambar seks saja itu kan hilang begitu saja. Ya sekarang ada lagi muncul gitu ini. Oke, Pak Thomas, kita simak dulu juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus ini ya Pak. Ya. Proses penyidikan ini kan akan mengambil keterangan ke 16 talent ya, 11 talent wanita, 5 talent pria. Ya, sebagaimana yang kemarin sekira tanggal 13 ya, 12 hari Selasa ini sudah dilayangkan surat panggilan. Artinya tanggal 12 ke hari ini dengan waktu yang sesuai dengan standar operating prosedur yang berlaku. Ada 2 mekanisme dalam standar operating prosedur yang berlaku, manajemen penyidikan yang tidak terkonfirmasi dan suratnya sudah nyampe, tentu akan dilakukan pemanggilan yang kedua ya, yang berkaitan dengan pengembalian melalui ekspedisi surat. Tentu kita akan memanggil ulang. Kita sama-sama masih tunggu dari penyidik dalam proses ini, karena ini sudah menjadi perhatian publik ya, tentunya kita bisa saling mengawasi. Dan sekali lagi saya menghimbau dalam proses penyidikan ini adalah untuk deteran efek jerah kepada para pelakunya. Ya, proses penyidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, pemirsa, meskipun sejumlah orang ini sudah diamankan, termasuk juga yang diduga sebagai pemeran dari film porno tersebut. Tadi ada 16 artis dan juga selebgram ya Pak yang terlibat. Nah, kami hadirkan pemirsa beberapa di antaranya profil dari yang diduga menjadi pemeran atau pelaku dari film porno ini. Ada Francisca Chandra Novitasari atau kerap dikenal dengan nama Siskae yang lahir di Sidoarjo. Masih sangat muda Pak Thomas, 1998 kelahirannya, profesinya sebagai content creator dan juga pemain film, termasuk memproduksi film porno yang kemudian berhasil diungkap oleh pihak kepolisian pada akhir-akhir ini. Dan Siskae ini sendiri juga cukup kontroversial di tengah masyarakat. Membuat konten syur dan juga prank driver ojek online yang pada saat itu juga viral, Pak Thomas, di media sosial. Kemudian juga memiliki platform OnlyFans dengan keuntungan 2 miliar rupiah per tahunnya pemirsa. Ditangkap di Bandung, Siskae dibawa ke Jogja karena membuat konten pornografi di Yogyakarta International Airport dan dijatuhi hukuman selama 10 bulan penjara. Nampaknya tidak jera Pak Thomas, tapi kembali terlibat dalam kasus yang sama. Profil berikutnya ada juga Firly Virginia yang diduga ikut terlibat dalam produksi film porno ini dan diduga juga menjadi pemeran dari film porno yang diproduksi di rumah produksi yang berada di wilayah Jakarta Selatan ini. Pemirsa, lahir di Bandung, cukup muda pula, kelahiran 1991, profesinya dikenal sebagai model dan juga pemain film. Menimbulkan kontroversi tentunya di tengah masyarakat karena aktivitas dan profesinya sebagai model majalah dewasa, berperan juga sebagai pekerja seks komersial di film Keramat Tunggal. Nah, Pak Thomas, kalau melihat 2 ya paling tidak dan masih ada lainnya tadi ada sekitar 16 dari kalangan artis, selebgram, usianya masih pada cukup muda. Apakah kemudian yang dimaksud tadi Pak Thomas sebagai bisnis yang bisa menghadirkan keuntungan ini juga pola-pola yang kemudian digunakan oleh anak-anak zaman sekarang untuk mendapatkan uang yang cukup mudah, kemudian mengambil langkah seperti ini, Pak Thomas? Tadi kita bicara tentang perubahan sosial, ya. Sekarang ini, ya, kalau kita mau jujur, bagi perempuan ya, itu banyak juga yang tidak menjaga virginitas lagi. Nah, jadi dia dulu kan ada penelitian anak SMA juga di Jogja ya, UGGR itu udah. Lalu dia dikeluarkan dari sekolah, saya masih ingat tahun 85 atau 90 itu oleh rektor IPB, itu anak diambil. Udah kamu belajar di IPB ya, dibiayai sama ini. Karena dia punya jiwa penelitian yang betul tentang masyarakat gitu. Nah ini ya, jadi
saya kira ini hal-hal yang memang juga bukan hanya polisi sendiri ya, mungkin juga di dalam keluarga ya. Artinya diberitahukan bahwa sekarang semua itu serba terbuka ya, hati-hati loh kalau terjadi semacam ini. Saya kan suka diminta menjelaskan tentang masalah-masalah itu kepada anak-anak SMA. Ya. Itu sebelumnya saya tanya, siapa yang belum pernah melihat adegan porno di handphonenya? Itu nggak ada yang menunjuk, saya gitu, belum pernah. Ada yang satu iseng apa ini sama teman-temannya, jadul gitu. Oke. Ini jadi ada perubahan sosial. Era keterbukaan informasi. Era keterbukaan informasi ya. Hanya mungkin diberitahukan aja apa dampaknya kepada hal semacam ini ya. Kalau mau jujur, kalau zaman dulu kan hanya gambar-gambar yang tidak bergerak, lalu stensilan kalau di SMA. Nah, itu bergilir itu. Nah, di dalamnya cerita-cerita. Sekarang sudah bertransformasi, sekarang mengikuti bertransformasi, gaya-gaya sekarang, ya, mudah dikonsumsi, mudah diakses. Artinya pemerintah, pihak kepolisian harus lebih serius untuk menangani hal ini ya Pak ya. Sesuai dengan tugasnya ya, dan tidak ada juga yang penyalahgunaan ya, karena berkaitan juga dengan moral. Dengan moral ya, petugas kan juga manusia juga ya, itu juga harus diawasi juga, ada pengawasan gitu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana pihak kepolisian kemudian menangani adanya kasus ini. Terima kasih sekali lagi Pak Thomas Sunario, kriminolog, sudah bergabung bersama kita membahas mengenai gerilya rumah produksi film porno. Putri Viola itu tadi. Saya dari ujung tadi melihat pembahasan yang ditampilkan oleh Ken dan juga analisa dari Pak Thomas. Ini kita lihat memang ini merajalela dan kita akan terus tunggu bagaimana hasil penyelidikan pihak kepolisian mengenai hal ini. Betul, tapi kita akan simak dulu pemirsa di Kamus Apa Kabar Indonesia Malam. Masih berkaitan mengenai hal ini, kita akan cari tahu sebenarnya pornografi itu apa sih? Baik, kita akan lihat. Dan juga ini merupakan salah satu menu wajib kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti apa sebenarnya definisi dari pornografi, kita akan lihat bersama. Nah, ini dia Kamus Apa Kabar Indonesia Malam, di mana setiap malam kami terus mengedukasi para pemirsa. Ada kata-kata ini mungkin bisa dijelaskan, Ken? Ya, pornografi ini menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh dan bentuk lainnya melalui media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Pornografi ini sendiri berbeda dengan erotika karena ada penilaian jika pornografi merupakan bentuk ekstrim atau vulgar dari erotika. Baik, kita sudah tahu bagaimana definisinya dan juga bahasanya dari atau batasannya dari pornografi. Baik, sajian dari menu kami tadi yaitu Kamus Apa Kabar Indonesia Malam sekaligus juga menjadi penutup jumpa kita pada malam hari ini, Ken. Ya, betul sekali. Dan akhir kata saya Ken Ane. Ya, saya Putri Viola juga mengucapkan Pak Thomas terima kasih. Pak Thomas terima kasih untuk kehadirannya bersama. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, saat lagi Anda bisa menyaksikan Fakta. Jadi malam ini kami pamit undur diri dulu. Selamat malam dan sampai jumpa esok.